Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Salsabila, NPM 2208260139, Blok Obstetrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang abortus. Jadi yang pertama, saya akan bahas definisi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan abortus? Abortus merupakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat badan janinnya itu di bawah 500 gram. Nah, tanda dan gejalanya itu adalah perdarahan per vaginam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari abortus. Diawali dengan perdarahan dalam desi 2 basalis, kemudian dilanjutkan dengan nekrosis jaringan di sekitarnya. Nah, selanjutnya hasil konsepsi akan terlepas sebagian ataupun seluruhnya, sehingga hasil konsepsi ini akan dianggap sebagai benda asing di dalam uterus. Nah, akibatnya karena dianggap benda asing, uterus akan berkontraksi untuk mengeluarkan hasil konsepsi tersebut. Bisa keluar sebagian ataupun keseluruhannya. Ada 4 klasifikasi dari abortus. Yang pertama ada abortus komplit, kemudian abortus inkomplit, ada abortus imminens, dan yang terakhir ada abortus incipiens. Nah, apa yang dimaksud dengan abortus komplit? Abortus komplit merupakan perdarahan uterus yang disertai pengeluaran keseluruhan hasil konsepsi. Jadi janin yang ada di dalam kandungannya itu bakalan dikeluari semuanya. Kemudian ada abortus inkomplit, di mana terjadi perdarahan uterus dan disertai pengeluaran sebagian dari hasil konsepsi atau janinnya, sehingga masih ada sisa dari janinnya yang tertinggal di dalam uterus. Kemudian yang ketiga ada abortus imminens. Nah, abortus imminens ini merupakan ancaman keguguran. Jadi pada abortus imminens ini janinnya, hasil konsepsinya masih ada di dalam uterus, belum dikeluarkan dan biasanya masih hidup. Kemudian yang terakhir abortus incipiens. Nah, abortus incipiens ini perdarahan per vaginam yang disertai dengan dilatasi serviks. Kemudian hasil konsepsinya ini masih berada di dalam kandungan. Nah, selanjutnya apa yang menjadi etiologi dan faktor resiko dari abortus? Yang pertama ada usia ibunya, di mana usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua bisa menyebabkan abortus. Yang terlalu muda itu dikatakan di usia kurang dari 20 tahun. Nah, karena pada usia ini biasanya uterus belum siap untuk menerima hasil konsepsi sehingga bisa terjadi keguguran. Sedangkan pada usia di atas 30 tahun ini beresiko karena biasanya fungsi dari uterus sudah mulai menurun dan tidak sebaik waktu di usia produktif. Nah, selanjutnya yang kedua ada paritas. Paritasnya itu banyak atau biasanya di atas 3, di mana terlalu sering melahirkan akan menyebabkan kondisi uterus tidak sekuat sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada kelainan traktus genitalia atau kelainan anatomi dari traktus genitalia. Misalnya uterusnya mungkin terbagi 2 atau ada kelainan-kelainan lainnya. Selanjutnya ada trauma, contohnya seperti adanya benturan atau terjatuh, itu dapat menyebabkan perdarahan dan mengakibatkan terjadinya abortus. Kemudian ada infeksi, seperti infeksi bakteri ataupun virus, contohnya kayak virus rubella, atau infeksi parasit seperti toksoplasma, itu dapat menyebabkan keguguran. Selanjutnya bisa karena kelainan kromosom dari bayinya, contohnya pada trisomi, di mana kromosomnya ada 3. Kemudian bisa juga faktor maternal atau faktor ibunya. Mungkin ibunya penderita penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Nah, untuk menegakkan diagnosis dari abortus ini tentu saja kita butuh anamnesis kepada ibunya untuk menggali lebih dalam penyebab dan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya abortus. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Yang pertama untuk abortus komplit, pada inspekulonya bisa kita temukan OUE-nya tertutup dan terdapat pengeluaran jaringan, biasanya seperti gumpalan-gumpalan daging. Bisa juga kita tanyakan pada anamnesis pada ibunya. Selanjutnya untuk abortus yang inkomplit, itu biasanya pada inspekulo ditemukan OUE-nya atau ostium uterin eksternalnya itu terbuka sekitar 1-2 jari, kemudian dijumpai pengeluaran jaringan juga. Bisa ditanya juga pada ibunya apakah terdapat gumpalan-gumpalan daging yang keluar.
Kemudian untuk abortus imminens, biasanya pasiennya hanya mengeluhkan keluar flek-flek darah, kemudian bisa disertai nyeri juga, ada nyeri, dan juga ostium uteri eksternanya itu masih tertutup. Nah, selanjutnya ada abortus incipiens yang terakhir. Nah, dari anamnesis mungkin kita dapati perdarahannya biasanya sangat banyak dan disertai gumpalan. Kemudian biasanya ibunya mengeluhkan nyeri yang sangat hebat, juga ditemukan kontraksi, lalu pada inspekulunya bisa ditemukan ostium uterin eksternanya terbuka, lalu tidak ada jaringan yang keluar. Sama seperti imminens juga tidak ada jaringan yang keluar. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan meminta pemeriksaan penunjang kepada pasien. Yang pertama itu untuk abortus komplit, dari tes urinnya untuk mengecek beta HCG-nya, biasanya hasilnya negatif. Kemudian untuk USG-nya biasanya tidak ditemukan lagi hasil konsepsi ataupun janin, dan tidak ada DJJ juga atau denyut jantung janinnya. Kemudian untuk abortus incomplete, biasanya dari hasil USG-nya itu masih ada sisa dari hasil konsepsinya. Selanjutnya untuk abortus imminens, untuk tes urinnya itu untuk HCG masih positif, untuk USG-nya masih ditemukan DJJ, dan hasil konsepsinya masih ditemukan sangat baik. Kemudian ada yang terakhir abortus incipiens, di mana pada tes urinnya ditemukan HCG-nya masih positif, dan untuk hasil USG-nya ditemukan hasil konsepsinya itu berada di segmen bawah rahim. Dan untuk yang terakhir, untuk tata laksana dari abortus, yang pertama untuk abortus incomplete, itu tidak ada penata laksanaan khusus, dan bisa juga kita berikan sulfoferosus 60 mg per hari untuk pemulihan dari anemia akibat pendarahan. Kemudian untuk abortus incomplete, kita bisa rujuk pasien ke dokter obgyn untuk dilakukan kuretase. Kemudian bisa juga diberikan misoprostol untuk mengeluarkan jaringannya. Biasanya misoprostol ini untuk dosisnya itu bila kehamilannya di bawah 13 minggu itu diberikan misoprostol 600 mikrogram dosis tunggal per oral, atau bisa juga misoprostol 400 mikrogram dosis tunggal sublingual ataupun per vaginam jika tidak ada perdarahan per vaginam. Selanjutnya untuk yang usianya di atas 13 minggu itu bisa diberikan misoprostol 400 mikrogram tiap 3 jam sampai terjadi ekspulsi atau pengeluaran jaringannya. Kemudian bisa juga diberikan per bukal atau sublingual atau per vaginam bila tidak ada perdarahan per vaginam. Nah, selanjutnya ada abortus imminens, ini bisa kita anjurkan pasiennya untuk tirabaring, kita rujuk juga ke SPOG. Bisa diberikan progesteron dan juga sulfoferosus untuk menguatkan kandungannya. Selanjutnya abortus incipient, ini bisa kita rujuk juga ke SPOG untuk dilakukan kuretase. Biasanya diberikan juga uterotonika serta antibiotik profilaksis untuk mencegah terjadinya infeksi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang abortus. Saya minta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam bertutur kata. Saya juga berterima kasih karena telah menonton video ini yang masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.